Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ngapunten ganggu niki Pak Sugi. Ndah. Gimana alhamdulillah sehat nih. Tua. Gimana? Semangat nggih. Ini minta maaf Pak Sugi mau ganggu waktunya. Ganggu. Masalah apa ya? Kita mau pengen tahu perguruan yang Bapak Sugi tempuh. Oke. Bima Ya. Monggo. Ya. Monggo, Pak. Tapi maaf lho, nggone koyo ngene. Ini belakan kan ini. Iya, ini. Ganggu Ini ya pisan. iki sih. Kondisi ini sih kayak ngono. Siap. Muga-muga wae ana sing bantu ya. Ya. Monggo. Gone di ngapura lho. Monggo. Alhamdulillah. Dengaren mulane kok tutute awe gayar. Jadi wah. Kontakku boten suan mriki. Iyalah. Kalau wong tua iki ditekani. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Ini tanpa mengurangi rasa hormat sama guru, saya mendoakan semoga guru selalu sehat, selalu diberi berkah. Nah ini kita pengen mengerti, pengen mengulas sosok guru dan perguruan silat yang dinaungi oleh guru di Magelang. Nah, boleh dong guru mohon memperkenalkan diri, terus kita pengen mendengar Bima itu sejarahnya bagaimana. Monggo guru. Terima kasih. Ya, jadi untuk perkenalan, nama saya itu Subianto. Saya kelahiran tahun 1957. Jadi usia saya udah nggak muda lagi. Alhamdulillah Allah itu masih paring kesehatan di usia yang ke 68 ya. Saya masih diparing kesehatan seperti ini. Saya istri 1, anak 3 lagi semua ya. Tapi alhamdulillah dengan saya kondisi yang seperti ini, anak saya 3 sudah bisa selesai dalam studinya. Dan masih 1 yang ragil, alhamdulillah. Yang ragil itu juga seorang koreografer, seniman juga. Bagus. Yang namanya Bagus Voluntina Mas. Kemudian yang pertama yang 2 sudah mentas. Dan saya dikaruniai cucu, sekarang sudah 5. Itulah perkenalan sementara. Ini kemudian untuk kelanjutan, apa yang dikatakan memang saya mendalami di perguruan silat Bima ini ya. Oke, saya itu mengikuti silat Bima itu sejak tahun 1976 ya, jadi mungkin panjenengan itu belum lahir mungkin malah itu. jadi itu loh, kenapa saya itu langsung masuk ke silat. Memang saya itu orang sejak kecil itu senang dengan bela diri. Seneng gelut gitu. Ya, nek aku dunia seneng gelut engko ndak ya pancen gitu loh. Ya pancen. Nah, karena bela diri, tapi entah kenapa di dalam bela diri itu semua yang ada di Kota Magelang waktu itu saya masih SMP dan SMA itu saya keliling. Kalau udah ke perguruan A, tapi di hati saya nggak seneng. Ke perguruan B, entah itu yang dari karate, terus waktu itu ada yang namanya sosi. Itu adalah bela diri seperti judo. Kemudian di Magelang itu ada banyak perguruan silat yang gitu loh. Ada perguruan silat di sini itu waktu itu ada yang namanya SH, kemudian ada Kembang Setaman. Saya sebenarnya di sini di hati saya juga pengen ikut. Setelah saya datang itu kok
kurang cocok. Nah, kemudian ada tenaga dalam, waktu itu namanya itu apa itu punyanya yang namanya Pak Brojo. Saya sudah datang, tapi juga enggak masuk. tertarik. Ya, akhirnya guru saya itu adalah MT, Magelang Theater. Di situ, Nonton. iya, di situ kan banyak film-film kungfu kan gitu loh. Nah, kemudian di kampung saya waktu itu di kampung Kebon Asri itu memang kompak ya. Kita sering olahraga seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1976 datanglah dari Jogja namanya Mas Soekardi, Lempok Soekardi istilahnya seperti itu. Datang ke rumah saya. Nah, menceritakan tentang Bima. Dan pada waktu itu saya melihat seseorangnya itu kelihatannya ini kok apik toh. Akhirnya dari anak-anak Kebon Asri itu 6 orang, saya, kakak saya, adik saya. Dan yang namanya Pramono, Heri, Tikto itu juga kakak adik. Ya kita latihan. Setelah kita latihan, waktu itu latihan di SD Ayani ya, di Tuguran. Nah, di situ geraklah yang namanya Mas Kardi itu. Begitu gerak, kok seperti yang didam-damkan sama anak-anak itu. Nah, terutama gerakannya itu, karena saya juga pecinta Bruce Lee pada waktu itu. Dia memang gerak seperti Bruce Lee. Dia mengatakan sebelum ada Bruce Lee saya sudah bisa seperti itu. Sangatlah kita tertarik. Nah, pada waktu itu saya mulai latihan, gitu kan. Setelah kita latihan, ternyata inilah bela diri yang saya idam-idamkan. Bela diri sejati. Ya, walaupun namanya Bima itu adalah di atas langit masih ada langit. Tapi saya sebagai manusia kan pengen yang paling. Kalau memang itu ada yang lebih daripada itu, mungkin saya akan keluar dari Bima juga. Tapi maaf nih, bukan mengecilkan mana, saya memang belum mendapatkan kan gitu loh. Dan sampai sekarang ini udah berapa tahun ini saya masih menggeluti di dalam Bima. Terus apa yang dikatakan Bima kan gitu kan? Bima itu kan singkatan Budaya Indonesia Mataram. Apalagi nama budayanya ini sangat diangkat. Nah, di dalam perguruan itu silat juga banyak, tapi yang pakai nama budaya, menjunjung nama budaya kok saya lihat ini Bima. Nah, kenapa itu kok tidak Indonesianya dulu, kok Mataramnya di terakhir? Nah, inilah filosofi ini yang saya sangat senang. Akan menjadi Indonesia itulah dari kebudayaannya dulu kan itu. Kemana Pak Mataram kan, Mataram berdirinya kan di Jogja, di Mataram. Itulah sangat saya mendalam bahkan sampai saat ini. Ya, kalau gitu. untuk sejarah Bimanya sendiri, Wah, sejarah Bima itu yang mendirikan ini guru besar kita ini almarhum, yaitu Raden Broto Sutaryo. Ya, ini adalah pencetus Bima. Ini adalah pencetusnya Bima itu yang pada waktu itu diresmikan pada tahun 1953 di Kamaritiran Kidul, Gedung Tengen. Nah, ya itu. Terus apa tadi yang dikatakan apa ya tadi ya? Bima itu murni ciptaannya Pak Broto Sutaryo atau Pak Broto Sutaryo itu mengadopsi bela diri dari mana? Kalau seperti itu memang ya namanya Bapak Broto Sutaryo itu memang dia juga masih ada keturunan di keraton yang Yogyakarta. Nah, beliaunya itu memang seneng dengan bela diri. Dulu dia itu waktu masih kecil itu latihan dengan yang namanya Pak Kiai Marjuki, kemudian Pak Kiai Parto Sarjono. Ya itu latihan itu kan bela diri apa kanuragan. Nah, kemudian dikenalkanlah datang yang namanya siapa itu Yap Kisan. Nah, Yap Kisan itu adalah dia dari Shaolin-si, dari Cina. Dia datang ke Indonesia itu kan mencari Loh Jingti. Untuk mencari Loh Jingti karena Loh Jingti itu melarikan dari Shaolin. Itu karena membunuh dari sana. Nah, dia datanglah di Indonesia, waktu itu dia di Jawa Barat, ketemulah sama namanya Subura Harjo. Itu ada perguruan Bango Putih. Tapi karena di sana tidak ada, terus sampai ke Jogja.
Sampai di Jogja dia mempunyai murid 9 apa 8 orang itu dari orang-orang semua etnis ya. Nah, akhirnya dikenalkanlah Broto Sutaryo itu dengan Yapisan itu. Sebetulnya Yapisan sudah tidak akan melatih, dia sudah ada di Muntilan. Karena Yapisan itu mempunyai istri dari sana. Tapi melihat sosok Broto Sutaryo ini dia sangat kagum sekali semangatnya. Bahkan malah si Yapisan itu ngelatihnya di Kemetiran. Datang tiap hari Rabu. Nah, setelah itu akhirnya apa? Istilahnya kayak ujian ya. Seperti ujian karena saking jeniusnya Pak Broto dengan ilmu yang diberikan sama Yapisan dipadukan dengan ini mencetuslah sebuah teknik. Pak Broto mencetuskan sebuah teknik. Nah, teknik itu di dalam ujian tarung sama Yapisan dari jarak 3 meter sampai dengan jarak siku. Nah, nek kaya Jawa itu monggo botongo, sampyo lah istilahnya kan gitu. Sampai Yapisan itu sampai kagum. Selama hidup yang bisa memegang bahu saya itu hanyalah satu. Waktu iya, tarung, hanyalah satu, yaitu Sutaryo. Kalau dulu mengatakan bukan Broto, namanya Sutaryo. Nah, akhirnya disitulah dicetuskan bahwa dikumpulkan semua itu murid-murid itu sampai mengatakan nek ono apa-apa masalah silat ngomonglah karo si Broto Sutaryo itu. Kemudian diresmikan pada tahun 1953 satu-satunya perguruan silat di Indonesia itu yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. Ya. Dan Bima ini memang bela diri murni, ya, bela diri murni memang untuk negara. Karena pada waktu itu Bima itu yang dipakai ya, kalau di Magelang ini masih AMN, ya, kemudian di Angkatan Udara, bahkan Bima itu sampai ke utusan duta ke luar negeri pada waktu itu. Foto-foto cuma bukti ada. Jadi tidak hanya cerita bohong. Jadi saya senangnya di situ. Akhirnya itulah cerita sedikit sekelumit sejarahnya Bima. Terus akhirnya sampai ke Magelang karena pada tahun 73 itu Pak Broto meninggal. Itu kemudian vakum. Mungkin hanya untuk keluarga aja kan gitu. Lanjut ketemulah di Magelang ini. Akhirnya bisa berkembang. Alhamdulillah Magelang walaupun seperti ini bisa berkembang. Tapi ya itulah yang namanya Magelang ya. Apa yang namanya Bima itu seperti sudah tertulis gitu. Padahal yang namanya IPSI, gerakan IPSI, tarungan IPSI itu yang membuat teknik itu adalah ini Bapak Broto Sutaryo. Arsip ada itu di Hotel Cipayung Bogor. Saksi hidup yang menggerakkan itu masih hidup yaitu Pak Kardi sama Mbak Ratmi. Tapi beliau menulis juga nek Bima raiso wong gelut kok diatur gitu loh. Nah, Bima itu ada bela-bela ini hanya untuk membela negara, untuk negara kan gitu loh. Makanya kemarin pada tahun 2022 ya kalau nggak salah itu kan saya suruh di Mabes saat itu karena ya untuk melatih di sana untuk membuat kader. Nah saya di sana ya karena untuk negara usia saya waktu itu 65 mau tidak mau karena untuk negara saya siap aja. Contohnya seperti itu. Gitu. Dan memang tidak pernah yang namanya di sini menerima siswa baru, yuk kita tarung. Ya dulu saya sudah pernah tahun sekitar 80, 81 itu saya sudah pernah ikut tanding. Kok ngepotong ngerasa wong tanding. Gitu. Dan pada waktu itu tanding ada yang baru pelatnas itu dia datang untuk biar bisa ketemu saya. Tapi alhamdulillah akhirnya juga bisa ketemu di dalam final. Nah setelah final ya alhamdulillah saya bisa menang. Nah, tapi saya dengan teman-teman orang usaha melu pertundangan percuma saya bilang gitu. Memang itu memang untuk prestasi, untuk gini. Itu makanya tidak bisa berkembang karena tidak untuk prestasi, tapi memang untuk bela diri murni. Tapi kalau untuk negara sampai sekarang pun siapapun kalau
untuk negara ya kita istilah NKRI agak mati ya di situ. Siap. Kita harus siap untuk membela negara. Gitu. Terus sebelum itu tentang Bima. Ya. Sekarang terkait dengan Kota Magelang, Om. Ya. Menurut pandangan jenengan, perbedaan Magelang ketika era zaman jenengan dulu dengan sekarang, apakah ada perbedaannya? Maksud saya, ya dari segi pembangunan, kebudayaan, ataupun apapun jenengan monggo. Oh, terima kasih ya. Ya, alhamdulillah saya sampai seusia ini saya sudah menemui beberapa wali kota ya sejak zaman Pak Broto. Ya, Pak Broto itu di era tahun 60-an ya itu ya. 60 berapa karena pada waktu itu PON 7 itu kan sekitar tahun 69. Alhamdulillah saya sama kakak saya itu ikut pembukaan PON. Sudah pernah ikut pembukaan PON, itu yang membawa adalah Bapak Wali Kota Bapak Broto, Muhammad Broto. Di Jakarta, di Surabaya pada waktu itu. Saya nari waktu itu Maisa Jenar Simoludro. Pembukaan di sana dan menggemparkan di Surabaya. Saya waktu itu masih kecil, SD kalau enggak apa itu saya sudah pakai tongkat besi, kakak saya sudah pakai obor 2 pakai besi itu untuk tarung. Itu. Nah, dan di era Pak Broto itu memang kesenian itu sampai mengadakan misi kesenian atau keliling Jawa. Itu. Dan saya selalu ikut. Jadi sehari masuk sekolah, seminggu nggak masuk sekolah seperti itu untuk keliling masalah seni, misi kesenian Kota Magelang sangat maju dan olahraganya sangat maju. Tapi kalau bicara kita kota waktu zaman Pak Broto itu ya bisa dikatakan kumuh lah, alun-alun itu malah seperti sarang. Loh, ini memang nyata ya. Dulu alun-alun. Iya kan, alun-alun kan seperti itu dulu. Tapi untuk olahraga, wah. Sama Pak Broto itu memang diangkat betul. Ya, terus adanya Tidar Sakti, barang itu kan masih zaman Pak Broto itu. Sopo yang pinter badminton, sopo itu bisa menjadi PNS. Itu kan mudah zaman dulu. Nah, kemudian setelah itu gantilah namanya Bapak Bagus Panuntun. Ya, di dalam Pak Bagus Panuntun ini memang Bapak Bagus Panuntun itu orang yang memang bagus. Itu beliaunya itu ya memang nuntun tenan sama masyarakat. Yang pertama adalah hal kedisiplinan. Disiplinan dijunjung tinggi. Kota harus bersih. Pembangunannya maju sampai Soekarno-Hatta itu kan peninggalannya Pak Bagus. Kemudian Gor Samapta. Gor Samapta itu peninggalannya Pak Bagus. Dulu ditempatkan khusus di sana. Artis-artis datang di sana. Jadi olahraga kesenian maju, kotanya bersih, maju. Memang belum ada yang seperti Bapak Bagus Panuntun. Nah, kemudian setelah itu eranya Bapak Rudi Soekarno. Ya. Nah, Pak Rudi Soekarno itu kalau saya melihat dia itu hanya 1 periode diganti karena tidak ada kemajuan. Wah, itu isinya datanglah angkot itu sing nganggo nomor-nomor itu. Nah, masyarakat itu juga banyak yang dengan malah wali kota iki iso duweni angkot. Malah melu-melu duwe angkot. ini kan nyata dan beliaunya itu sangat galak banget. Walaupun militer. Dia juga ada jasa pada saya juga mempunyai jasa pada saya bisa bekerja pada waktu itu juga atas bantuan daripada Bapak Rudi Soekarno. Itu ya saya sangat terima kasih. Itu di dalam kepemimpinannya di sini memang sebenarnya kurang bagi saya pribadi ya untuk membangun di Kota Magelang. Kemudian pada waktu ganti yang namanya Bapak Sukadi ya. Jadi Bapak Sukadi itu wah ini mau era ke reformasi jadi belum tidak kelihatan lah. Tidak kelihatan tapi sebenarnya dianya orangnya itu dari tentara halus. Sebenarnya baik tapi istilahnya negara kita baru seperti itu datanglah reformasi. Yang gitu. Nah, setelah reformasi, pemilihan yang jadi adalah Bapak Haryanto. Ya. Nah, di dalam Bapak tahun berapa nih Pak Haryanto? Nah, Pak Haryanto itu tahun piro ya? Nih saya ingat tahun malah rapatio kelingan ya. Kalau sampai sekarang itu sudah Pak Haryanto 10, Pak Sigit 10. Iya kan? Itu kan sudah 20 tahunan ya.
hampir 20 tahunnya. Ya, di dalam reformasi mungkin kita nggak usah bicara reformasi seperti itulah. Reformasi itu juga kebablasan, gitu kan. Nah, kemudian di Magelang sendiri ya Pak Waryanto memang orang politikus handal ya, bagus. Pak Waryanto itu ya memang dia itu sangat dekat sama masyarakat, itu memang saya sangat dekat. Hanya kalau saya mengatakan Pak Waryanto itu untuk disiplin waktu di dalam bekerja itu sering telat-telat kan gitu, otomatis nah pucuk pimpinan sering telat yang ngomong sore ya akan seperti itu. Ini hal yang nyata. Tapi orangnya bagus, bermasyarakatnya dia bagus ya. Tapi untuk perkembangannya ke pembangunannya barang masih kurang kelihatan. Itu kemudian gantilah yang namanya Bapak Sigit ya. Bapak Sigit. Nah, Bapak Sigit itu karena beliaunya itu juga dari PU, dia tata kotanya bagus. Setelah dia jadi, walaupun pada waktu itu saya juga tidak memilih Pak Sigit, ya kan? Ini kita bicara jawabanan ya. Tapi saya itu apa-apa sing wis yo wis. Setelah saya melihat perjalanan Bapak Sigit ternyata dia sangat bagus. Nah, apalagi pembangunan terutama. Pembangunan kalau di Magelang sangat bersih, alun-alun apapun semua sangat bagus, sangat baiklah. Ya saya juga ngalem kan gitu loh. Kemudian setelah itu digantilah yang namanya Bapak Aziz. Ya, yang sekarang ini Bapak Aziz itu dia satu periode ya, satu periode belum ada ya, baru 3 tahun atau gimana. Nah, untuk saya pribadi ya untuk masalah pembangunan seni dan budaya saya belum bisa cerita, belum bisa kelihatan. Itu memang saya rasakan belum bisa kelihatan. Pembangunannya yang sebelah mana baru di Kiai Langgeng itu aja. Nek bagi seorang seniman ya seorang budaya ya masih kurang. Ini lah, ini saya bukan terus saya ngelak-elak, tapi karena saya orang Magelang asli, pengen Magelang itu ya juga bagus seperti dulu-dulu ya. Dari sekian wali kota itu, kalau menginginkan yang seperti apa? Kalau bisa itu bisa seperti Bapak Bagus Panuntun itu. Itu semua dirangkul kok, terutama di dalam disiplinnya, ya kan? Seninya, kesenian, budayanya, olahraganya. Semua dirangkul. Pegawai itu ada wibawanya semua. Karena pejabat begitu telat pun sama Pak Bagus dipukul, itu pun dia punya perut. Pak Bagus itu sudah metendeng di depan pintu gini. Ada kepala bagian telat yang gede weteng. Itulah Pak Bagus. Tapi dia konsekuen. Dia kalau salah mengakui salah. Nah, saya ingin mempunyai pimpinan yang seperti Bapak Bagus Panuntun itu. Kan gitu loh. Itu bisa dicontoh. Disiplin, seni semua itu bisa dirangkul, kotanya juga bersih, gitu loh. Nah, kelihatannya kan di sini itu juga udah akan ada pilkada juga ya ini ya. Nah, mudah-mudahan ini yang saya inginkan nanti yang jadi itu bisa seperti itu, terutama dalam hal budaya, menjunjung nama budaya Magelang kita. Nah, untuk masalah latar belakang saya silat tadi, saya juga pengen bahwa bela diri yang ada di kota Magelang ini seperti pada tahun 82. Dari Bima itu sudah pernah menciptakan, mengumpulkan semua aliran bela diri di kota Magelang sini. Jadilah Satgas Bela Diri, dulu udah pernah jadi seperti itu. Nah, itu akhirnya itu bubar juga. Gitu loh. Nah, saya pengen yang sekarang ini jadi, kalau saya ditanya Pak Subi itu milih sopo, nah misalnya seperti itu. Karena di sini ada 2 ya, mau pilih saya, nah yang datang ke sini itu ternyata kan Bapak Damar, ya kan? Bapak Damar datang ke rumah saya, ternyata asik. Saya bicara sama Pak Damar itu asik. Dan nyambung, dan Pak Damarnya itu saya melihat dia itu juga kelihatannya itu menjunjung tinggi dengan budaya. Karena saya cerita sedikit pada waktu itu langsung disambung.
saya cerita sedikit tentang anak saya seorang koreografer yang ya alhamdulillah sudah tingkatnya itu karena sudah sampai ke luar negeri juga dan sudah meluluskan seorang doktor dari Amerika itu dengan Koreanya si bagus. Saya begitu cerita itu langsung ditanggapi sama beliaunya juga. Tak gawe kengko gedung untuk khusus seni budaya di Utama. Itulah saya akhirnya saya itu janji Pak Damar kalau besok jadi. Ya, oke. Nah, dengan janji itu mudah-mudahan kalau saya melihat karakter Pak Damar sepintas ya, gitu, kelihatannya kok tidak akan ngapusi. Karena beliaunya sendiri kelihatannya sangat senang banget loh sama tradisi, sama budaya itu sangat senang sekali. Nah, kok kelihatan sehati sama saya, gitu loh. Ya akhirnya ya mau tidak mau, tadinya kan saya netral, saya ditanya pun netral, walaupun saya di hati kecil pada waktu itu ya apa sing wis ana wae kan gitu loh, karena saya belum ketemu ya sing wis ana wae gitu kita dilanjutkan. Tapi ya gimana ya, karena saya tidak merasakan sebagai orang kota Magelang itu belum merasakan hasil gitu loh. Dan saya seorang pengangguran yang belum pernah sing jenenge aku ki entuk bantuan sedikit pun. Demi Allah, saya mengatakan demi Allah. Saya pengangguran. Betul seorang pengangguran. Saya itu yang penting aku bisa mampu. Benar. Tidak ada pemasukan. Saya tidak bisa jualan juga enggak. Iya kan? Saya itu mau minta bantuan itu lewatnya siapa? Iya kan? Gitu. Nah, inilah ternyata belum sampai kan gitu loh. Gitu. Saya punya istri juga pengangguran, pensiunan ya orang. Gitu. Sudah belajar jualan, akhirnya malah jadi utangnya oke. Loh. Tapi alhamdulillah ya guru. Meskipun guru tidak ada pekerjaan tetap, ibu juga di rumah, tapi alhamdulillah tetap nopo nggih tetap bisa ibu sama bapak berlangsung sampai saat ini ya. Sampai anak-anak sukses toh sekarang sudah sukses. Ya. Ya kalau untuk masalah itu memang saya orangnya cuek ya. Saya orangnya cuek dan saya maaf tidak mempunyai tipe minta ya. Kalau saya itu mau minta itu saya udah sugih mas. Iya betul. Saya nggak sombong. Tiap ada pilkada saya pasti di ring 1. Tapi yang namanya Supi belum pernah sing jenekon main duit. Walaupun saya sangat butuh. Ini dikei aku ya gelem mau dikei. Ini nganggo cara aku gampang. Kayak gini wongnya aku bareng saya nggak berani seperti itu. Nah saya udah ngomong gitu saya buktikan bahwa saya punya masa. Tak bukti kayak gitu loh. Iya. Gitu. Saya rai so nanjuk engko ben aku entuk duit nganggo cara ini. Ini memang maaf ya bukan mata saya. Lebih baik saya tidur daripada saya ngapusi. Ini gini guru, dari statementnya guru kan kalau tidak salah kan guru otomatis mendukung Pak Damar ya. Dari Pak Damar sudah pernah sowan ke sini ke guru, mungkin ada pembicaraan Pak Damar ke guru untuk dukungan guru. Nah setelah itu apakah sudah ada bentuk-bentuk dukungan guru ke Pak Damar untuk kemenangannya Pak Damar? Ya. Terima kasih. Karena untuk kemenangan Pak Damar kan saya buktikan besok. Ini saya akan mengadakan senam gede-gedean di sini karena memang saya juga pecinta senam. Ya, emak-emak terutama itu kan banyak sekali akan saya gede-gede di sini dan saya minta begitu saya minta kaos, alhamdulillah langsung diberikan kaos, direalisasi. Orang nganggo suwe, saya minta 100 lengan panjang karena kanggo emak-emak udah sepuh-sepuh, udah. Makanya konsekuensi saya harus saya tunjukkan. Gitu. Kemudian saya punya murid silat Bima. Nah ini saya cenderung itu, saya sama Bapak Damar di sini, saya nggak minta, saya nggak cerita, cuma Pak Damar nunjuk kok ono ingin ini nggak apa Pak Subio iki kanggo latihan bocah-bocah. Nah iki aku yang pengen nutupi iki rak do urunan ning urung tercapai. Apa to? Ya wis kaya brak kae ngene-ngene. Langsung Pak Damar itu dia menawarkan pada saya. Wes Pak Subi, nek kaya ngono kok ben ndang digawe iki sedina rong dina wae rampung. Walaupun sampai saat ini yang diperintah belum
melaksanakan. Nah, saya nekon matul ya rapinan ndak dikira adu. Harusnya beliau karena udah diperintah sama Pak Damar sendirinya harus dijalankan. Sampai kemarin saya ditelepon aja saya malu, saya suruh buka gudangnya Pak Damar. Kayak milio kanggo bangun iki. Tapi kan saya malu kalau seperti itu. Harusnya yang diperintah Pak Damar itu kan ya. Ya. Saya bisa sama anak-anak ya saiki nanggoki Pak Damar nek saya wonge berangasan. Tak jamrono ya njupuki nang gudange kono iki dibangun, tapi kan itu bukan watak saya. Kan gitu. Nah, dengan Pak Damar seperti itu, iki wonge kok kita kok konsekuen. Mudah-mudahan ini jangan pencitraan. Ini terus saja Pak Damar seperti itu. Mudah-mudahan Pak Damar ini bisa jadi. Nah, saya cerita sama teman-teman ya, saya cerita itu kan apa adanya ya. Saya ora golek-golek, aku ora yo asal Pak Damar seneng ABS ndak loh. Ini saya ngomong apa anane loh. Gitu loh, saya ngomong apa anane loh ini. Jadi ndak yo golek-golek ben aku dialem karo Pak Damar ndak. Memang saya orangnya seperti itu. Gitu loh. Nah, mudah-mudahan Pak Damar, yuk saya doakan Pak Damar itu jadi. Amin. Jangan malih. Jadi istilahnya apa? Jangan ingkar janji, Misalnya itu apa bedanya pilkada sama pilkabi? Kan gitu kan? Istilahnya gitu. Karena kalau pilkada itu biasanya wis dadi lali. Tapi nek pilkabi nek lali dadi kan. Istilahnya seperti ini. Insya Allah saya itu bicara sama Pak Damar, tipenya tidak seperti ini. Nah, saya Pak Damar, ya aku ya orang ngalem, mudah-mudahan seperti itu Pak Damar, bukan hanya pencitraan. Karena Pak Damar itu juga senang olahraga, dia seorang kelihatannya juga Jawane gitu jelas. Berarti dia itu ngomong juga apa anane. Nah, saya melihat seperti itu karakter Pak Damar. Dia bukan tipe pembohong gitu ya. Kan gitu. Karena dari segi pembicaraan juga tegas kok plus ini, nah ya saya senang seperti itu. Makanya kita mendoakan, tidak hanya mendoakan dan saya akan satu plus nantinya keluarga saya dan harus saya punya anak buah saya giring aja ke situ. Ini maaf ya, ini kita menyangkut ke politik nih kayak ini ya. Nah, tapi karena saya pengen Magelang itu bisa tertata lagi lah seperti dulu lah, seperti Pak Bagus. Gitu loh. Berubah supaya masyarakat itu bisa masyarakat itu juga adabnya itu dipakai. Sopan santunnya dipakai. Iya kan? Sama pejabat itu hormat, pejabat datang berwibawa. Gitu. Orang juga menghormati. Mudah-mudahan nanti Pak Damar bisa seperti hebat tuh Magelang. Magelang itu kita kota kecil, ini orang ya larang juga sih apa-apa duit. Gitu kan? Apa-apa duit. Makanya saya itu paling nggak seneng mulanya lah dibenci. Kan gitu loh. Nah, gue nek subihe melu dadi iki, gue malah wong ora tau grogot-grogoti sing kaya ngene, gue ndak malah nyaingi. Ini saya orangnya santai kok. Aku di apa idadeke misalnya ana tim sukses ya monggo, misalnya ora aku ya santai aja, saya nggak pernah gini. Boleh diteliti. Dan saya tiap ada pilkada saya selalu di ring 1. Bahkan saya sudah pernah menjadi ketua umum walaupun kalah. Ya karena sing tak dukung saya mesti kalah. Ya kan? Tapi waktu itu yang namanya Pak Jole itu saya sebagai ketua umumnya loh. Sampai saya itu ya juntentan kayak gini. Itu ya udah saya nikmati aja lah, memang perjalanan seperti yang mudah-mudahan ini anu saya lah. Niki guru apa harapan guru nanti setelah Mas Damar jadi nopo nggih harapan untuk iya harapan guru terhadap Mas Damar setelah jadi, terus harapan guru kepada masyarakat untuk supaya Mas Damar besok bisa menang, supportnya masyarakat kepada Mas Damar untuk kemenangan Mas Damar itu seperti apa? Kalau untuk support kemenangan Mas Damar, terutama ya kalau saya melihat di sini, ya kan, monggo lah. Karena di tempat Pak Damar itu kalau prosentase itu kita sudah Pak Damar sudah jelas menang karena didukung oleh 17 anggota dewan, ya kan? Nah, saya mohon 17 anggota dewan itu memang betul-betul kalau memang betul mendukung Pak Damar,
all out turun ke bawah, masa dari 17 dewan itu ya betul-betul diambil. Istinya mana data, jangan diambilkan DPT tok. Nih sampai ke orangnya. Itu Pak Damar pasti menang. Gitu loh. Tapi kalau dari 17 dewan itu hanya wis wae gampang, wis aku iso. Dendengan dibuktine nganune. Nganggo DPT. Kene takoni nang ngisor piye? Misalnya itu dari partai si A atau si B, entah itu yang mendukung itu kan ada PKB, ada Gerindra, ada PDI. Saya tanya yang di bawah, aku kurang ngerti ya. Berarti kan itu tidak sampai ke bawahnya. Gitu loh. Kalau itu memang betul-betul yang mendukung pada 17 dewan itu all out menang. Dan terutama ada relawan. Relawan itu sebenarnya kasihan loh. Padahal nek sing jenis relawan itu kerjanya banyak yang maksimal loh. Gitu. Ini biasanya malah sok kalah. Kan gitu loh. Ini kan. Misalnya contohnya nah ini ngalam awakku dhewe. Saya dikatakan relawan bisa dikatakan. Saya langsung akan saya tunjukkan ini. Boleh dibuktikan. Besok saya ngadakan senam, lihat seperti apa. Besok ini kalau ini memang jadi saya punya ini Pak DPOK, saya punya murid tak undang, tak bukti iki lho ana wonge tenan. Jadi orang me sama juga bohong. Itu. Nah, ini adalah watak saya kan di situ. Itu loh. Karena saya tidak bisa menunjukkan ya saya lebih baik nggak usah lah. Izin. Gitu. Oke, Guru. Oh, ya. Ini untuk close up ya, Guru. Yeah. Saya mohon Guru menghimbau masyarakat Kota Magelang soal pemilihan wali kota besok. Ini khusus himbauan masyarakat untuk kemenangannya Mas Damar. Monggo Guru. Nah, terima kasih. Kepada masyarakat Kota Magelang seluruhnya ya, dan untuk saya pribadi, marilah untuk Pilkada tahun 2024 ini monggo semua sengkuyung Tobolsrah nomor 2 Bapak Damar Sriarto nomor 2 supaya bisa menang, Magelang supaya bisa kembali seperti apa yang dicita-citakan oleh Bapak Damar, menjadi Magelang yang lebih maju, seni budaya akan lebih menonjol lagi. Kalau memang senang seni dan budaya, kemudian pembangunan juga akan maju, terutama adalah adab masyarakatnya, itu pilihlah nomor 2 Damar Sriarto. Damai, Magelang menginginkan yang damai. Terima kasih. Nomor 2 ya, Jorali. Ngeten Bapak. Nggih, sampun cekak kula sareka kepiting sambut. Ajeng banget menawi referensi kagem kebudayaan apa Magelang apa sejarah budaya Magelang ndak? Panjenengan wonten referensi sanes? Oh, untuk masalah itu ada. Ini kan Magelang itu kan Mantiasih ya. Itu ada, masih ada itu. Alhamdulillah sudah sepuh, masih sugeng, masih sehat. Namanya Bapak Alit Mariono. Itu yang menemukan Mantiasih sejarah Magelangnya. Bahkan lempengan prasasti pun ketemu itu dari Bapak Alit. Nah, dalamnya itu Ringin Anom. Oh, Ringin Anom. Bapak Alit Mariono. Ya, atau nanti kalau perlu, udahlah. Nanti kita antar aja ke sana. Oh, terima kasih loh untuk kapok. Makasih. Jangan kapok ya, jangan kapok. Nanti kalau bisa saya antar malah enak loh. Oh, Ya, ke sana tempatnya Pak Alit. Alhamdulillah, malah beliau itu mungkin senang. Di taman seperti itu. Nanti tak telepon Pak Sugi. Oke. Janjian di mana? Ya. Siap. Oke. Oke. Nanti kalau ketemu ya salam-salam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.